ya. Jadi di trimester pertama atau sebelum 12 minggu itu sekali, kemudian di trimester 3 juga 1 kali. Nanti ketemu sama Pak Dokter gitu ya, atau Bu Dokter. Nah, kembali lagi ke topik atau ke tema obrolan kita pada video kali ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan ibu-ibu atau teman-teman periksa itu pas hamil ya, lagi hamil terus periksa ke ibu bidan, yang harus aku terima itu apa gitu kan? Apa aku cuma ditimbang aja ya kan? Atau aku cuma ditensi aja? Atau apa aja nih yang harus diperiksa? Nah, di buku halaman 16 itu ada semua teman-teman semua ya kan? Ada 10 poin. Ada 10 poin yang teman-teman wajib dapatkan setiap kali pemeriksaan. Ya, walaupun kalau misalkan pemeriksaan lanjutan atau mungkin kemarin sudah periksa, berarti pemeriksaan bulan depan ada nih yang nggak harus diperiksa lagi, misalkan kayak tinggi badan ya kan. Kalau tinggi badan kan insya Allah nggak berkurang ya, misalkan nih sekarang 155, apakah bulan depan jadi 160 kan kayaknya nggak juga. Jadi kalau tinggi badan cuma sekali. Jadi saya runtut ya, aku runtut ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tinggi badan dan berat badan. Itu setiap bulan wajib untuk dilaksanakan atau ditimbang kalau berat badan, ya kan? Kenapa? Karena untuk memantau perkembangan si adik ini. Jadi nanti disesuaikan. Kalau berat badannya turun, itu mungkin si ibu masih mual banget. Kalau di awal kehamilan itu masih normal. Tapi kok kalau kehamilannya usianya sudah semakin bertambah, kok si ibu ini kok malah berat badannya semakin turun gitu kan? Atau kok naiknya terlalu banyak gitu kan? Kan nggak boleh juga kalau misalkan bayi lahirnya terlalu besar juga nggak boleh. Jadi 2,5 sampai 4 kilo. Nah kalau lebih dari 4 kilo takutnya dia nggak bisa lahir normal, terlalu besar gitu kan? Itu yang pertama, tinggi badan dan berat badan. Nah nanti dicentang ibu-ibu, ini kan pemeriksaan kehamilan yang pertama pas pertama ketemu udah centang berarti sudah dilakukan sama Bu Bidan. Terus ukur tekanan darahnya diukur ibu-ibu, misalkan tensinya seharusnya normalnya di bawah 140/90. Kalau di atas 140/90 dikhawatirkan nanti pas lagi hamil atau mungkin pas melahirkan atau nifas dikhawatirkan kejang. Nanti kalau misalkan tekanan darahnya tinggi, nanti Bu Bidan biasanya ngerujuk ke Pak Dokter ini. Kemudian nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas lila. Nah ini biasanya bukan hanya dari ibu hamil, biasanya kalau catin atau calon pengantin pun biasanya dicek lilanya. Kalau misalkan udah dicek tinggi sama dicek berat badan, terus Mbak atau Bu, saya pinjem lengan kirinya ditekuk Bu, nanti diukur sebelah sini, diambil tengah, diukur lingkar lengannya. Itu fungsinya buat apa sebenarnya teman-teman ya kan? Untuk menilai status gizi. Nah kalau misalkan yang kurang dari 2,3,5 kurang itu biasanya namanya kurang energi kronik atau bisa dibilang gizinya kurang. Walaupun memang ada sih yang makannya udah banyak gitu kan, tapi tetap lengannya nggak mau gede atau badannya nggak mau gede, segitu aja, kecil aja, kurus aja, ada yang seperti itu. Tapi kita memang harus berupaya kalau sudah tahu kalau ibunya apalagi mau proses atau program hamil atau sedang hamil, kita harus mengupayakan bagaimana caranya. Kalaupun misalkan lengannya ini nggak mau gede, ya paling nggak si janin ini mendapatkan asupan yang cukup sehingga tinggi fundus uteri atau besarnya perut atau besarnya rahim itu sesuai dengan umur kehamilan, gitu ya. Kemudian ukur tinggi fundus uteri atau tadi yang saya bilang tingginya rahim diukur, ya kan.
Diukur fungsinya untuk apa? Sekali lagi untuk perkembangan adik. Iya, harusnya kalau umur 24 minggu misalkan, seharusnya udah setinggi pusat nih. Kok masih 2 jari di bawah pusat misalkan, atau 3 jari di bawah pusat, berarti apakah ini usianya yang tidak sesuai? Kadang kan gini Bu, teman-teman semua. Jadi kalau ditanya HPHT atau hari pertama haid terakhir, itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kapan sih adik ini seharusnya lahir, untuk mengetahui berapa sih usia kandungannya sekarang. Nah, jadi kalau misalkan informasi dari ibu atau dari teman-teman ini kok salah, nanti Bu Bidan menghitungnya juga salah. Karena dasarnya kita dari apa yang teman-teman bilang atau apa yang ibu bilang. Misalkan seharusnya bulan Mei HPHT-nya, ibunya bilang bulan Juni atau bulan April. Jadi kan dia nggak sesuai sama usia kandungan yang sebenarnya. Jadi makanya nih buat teman-teman yang belum pada nikah, buat teman-teman yang udah nikah tapi belum hamil, jadi kita itu mencatat kapan mulai haid, kapan berakhir haid, itu juga penting nanti pas kita hamil ya kan, pas ibu-ibu hamil, pas teman-teman hamil, tahu ini adik usianya berapa, kapan perkiraan lahirnya, itu berdasarkan informasi yang ibu dan teman-teman berikan. Namanya HPHT, hari pertama haid yang terakhir. Hari pertamanya siklus yang terakhir gitu ya. Nah, lanjut. Detak jantung. Biasanya detak jantung itu juga kalau Bu Bidan di puskesmas kan nggak pakai USG ya kan, pakainya cuman Doppler atau Linek. Kalau Linek tuh yang bukan mesin, nggak pakai mesin ya, nggak ada baterai. Kalau yang Doppler itu dia udah agak canggih sedikit, jadi kita tempel aja udah jeduk gitu. Misalkan biasanya 12 minggu atau 16 minggu lah, biasanya sudah kedengar kalau si ibunya nggak terlalu gemuk ya kan. Kalau ibu terlalu gemuk, dia tertutup lemak, kan kondisi si rahimnya juga masih kecil, jadi kalau lemaknya tebal banget juga si Doppler ini nggak bisa sampai dalam, jadi nggak kedengeran gitu teman-teman, nggak kedengeran bunyi jantungnya. Biasanya 12-16 minggu seharusnya sudah terdengar menggunakan Doppler. Nah kok belum terdengar nih sampai 16 minggu misalkan, 16 minggu lah biasanya, 16 minggu kok belum terdengar ya kan, belum terdengar detak jantungnya. Ini bisa dikoreksi, atau ibunya yang terlalu gemuk, mungkin lemaknya terlalu tebal, atau memang si adik ini di dalam terjadi sesuatu, atau mungkin tidak berkembang gitu. Jadi itu fungsinya, makanya setiap bulan harus dicek gitu kan. Atau misalkan biasanya kalau dalam normalnya itu kan selama dalam 24 jam atau 12 jam. Kayak yang 12 jam kan kita insya Allah melek ya, maksudnya nggak tidur, jadi kita kerasa gerakan janin. Itu 10 kali. Kok itu lebih banyak atau lebih aktif dari 10 kali, pokoknya nendang terus gitu. Apakah itu bisa dikategorikan normal? Atau malah bagus banget nih gerakannya, aktif sekali? Ya nggak juga ibu-ibu ya kan, nggak juga teman-teman. Jadi yang bisa mendeteksi itu sehat atau enggak itu bukan gerakan yang sangat aktif, bukan, tapi gerakan yang aktif. Beda sama sangat aktif. Kalau aktif mungkin sekitar 10 kali, dan itu continue atau berlanjut, mungkin maksudnya setiap hari memang seperti itu. Ketika ada gerakan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, ibu-ibu juga wajib ini curiga, jangan-jangan adik ini di dalam ada apa, dia stres gitu. Dia stres, bisa terjadi lilitan tali pusat ya kan, atau simpul tali pusat. Teman-teman, atau simpul tali pusat. Jadi kalau ada lilitan tali pusat, mungkin awalnya gerakannya sangat aktif karena dia kekurangan oksigen gitu, dan juga
dia tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup. Jadi dia dia rasanya di dalam itu nggak nyaman, jadi dia gerakannya cepet. Nah, kalau itu terus berlanjut, nanti lama-lama gerakannya akan menurun. Nah, kalau menurun dia udah di fase berarti dia udah lemes. Nah, jadi ibu jangan terlalu girang juga kalau gerakannya terlalu aktif, harus selalu periksa. Makanya setiap bulan harus dicek detak jantung. Nah, detak jantung juga nggak asal ngecek juga ibu-ibu, jadi bener-bener kalau terlalu cepat jantungnya juga dia berarti pertanyaan nih, tanda tanya, kenapa ini adik kok jantungnya sampai 170 atau terlalu rendah kok cuma 100 kali per menit. Nah, itu nanti Bu Bidan kalau misalkan sudah tidak bisa ditangani di puskesmas atau di desa, ya kan, misalkan teman-teman periksanya di PKD atau di Pustu, nanti akan dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu ya. Terus screening imunisasi TT, ya kan? Imunisasi TT ini juga biasanya ditanya dulu waktu SD diimunisasi enggak, ya kan? Waktu nikah diimunisasi enggak. Nanti misalkan biasanya ditanyakan kartunya juga karena kan butuh bukti. Tapi untuk kenapa harus di TT ya? Untuk mencegah adanya tokso, ya kan? Kalau misalkan si ibu kena tokso juga berbahaya, ya kan? Tetanus toksoid. Kalau misalkan kita sudah diimunisasi kan paling tidak sudah ada pencegahan. Nah, kalau misalkan ibaratnya deket-deket lah sama penyakit toksoid karena sudah terimunisasi, makanya kita bisa kebal. Nah, kalau belum terimunisasi berarti nanti rentan untuk terkena penyakit tersebut, ya kan? Nanti kalau sudah komplit 5 udah nggak diimunisasi, tapi kalau misalkan masih 4 atau 3 nanti diimunisasi.